and welcome back to Overdriven. Kali ini kita masih berada di Suzuki Kalimalang. Kita akan membahas mobil berbeda dari kemarin. Kali ini kita membahas Suzuki SX4 S-Cross. Ini yang ya latest year ya, 2021 dan yang sudah facelift. Nah, kita ngomongin facelift, kita bahas sekalian ya, apa bedanya yang ini sama yang sebelum facelift. Pertama ya dari fascia depan banyak bedanya ya, dari grill, dari bumper, dari lampu, beda semua. Kalau yang sebelumnya grillnya vertikal gitu kan, yang ini horizontal. Ya, dan bumpernya juga ini aksen di sininya beda, di sininya juga beda, lebih tangguh kesannya yang facelift ini dibandingkan yang pre-facelift. Lampunya juga beda semuanya. Yang ini sekarang udah di RL, kalau sebelumnya HID, ya sekarang udah pakai LED. Ini tuh B-beam ya, jadi satu proyektor untuk low beam dan high beam. Dan dia udah auto leveling, kalau yang sebelumnya masih manual leveling. Kita bahas ke mesinnya. Lupa belum dibuka kap mesinnya. Nah, kalau untuk mesinnya sendiri ya, ini masih pakai mesin M15A. Mesin yang kalian temukan juga di Suzuki SX4 yang dulu, bukan yang versi ini. Cuman bedanya adalah yang ini udah dilengkapi dengan bloknya aluminium, kalau sebelumnya besi. Tenaganya 109 PS dengan torsi 138 Nm dari mesin 1500 cc ini. Dan kalau dilihat ya, ininya juga udah dicat. Begitu juga bang mesinnya, ada peredamnya juga, dan mesinnya ya overall rapi sih ya. Dan yang saya suka adalah dari mesin ini, attention to detailnya ya. Nih, di sini tuh dikasih karet. Nggak banyak loh mobil yang ngasih karet kayak gini. Jadi ketika kap mesinnya tutup, gap ini tuh ketutupan sama karet. Jadi lebih rapi dan mengurangi debu juga lah yang masuk ke bagian mesin. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Nah, perubahan juga dibanding yang versi pre-facelift adalah di bannya. Ukurannya pertama beda. Kalau sebelumnya lebarnya 205, sekarang 215 dengan tebal yang sama 60 ring 16. Tapi ada perbedaan di motif velgnya. Kalau yang pre-facelift itu masih model cat biasa, yang ini udah two-tone polish. Oh ya, ngomong-ngomong masalah ini beda ukuran ya, mobilnya juga beda dimensi loh dibanding yang pre-facelift. Yang facelift ini lebih tinggi 5 mili dan lebih lebar 20 mili. Ground clearance-nya juga beda ini. Kalau sebelumnya itu 180 mm, ini nambah 5 mili jadi 185 mm. Oke. Ini sennya juga udah ada di spion ya, dan spionnya juga tangkainya yang di body lebih keren dibanding yang tangkainya di sini. Di samping juga ada aksen-aksen ininya ya, molding sebagai sebuah crossover ya, nambah kesan tangguh juga. Di sini kita lihat ada tombol ajaib, artinya dia sudah keyless. Kita ke bagian belakang, rem belakangnya sudah cakram, dan di bagian atas juga ini ada roof railnya serta antenanya yang short pole. Kita ke bagian belakang yuk. Di bagian belakang bisa dilihat ini belum ada spoiler, tapi bentuk dari body line-nya sendiri agak menonjol jadi mirip-mirip spoiler. Ada heaternya juga dan ada wiper belakang yang saya suka yang model kayak gini. Jadi dia motornya di kaca ya, bukan di body. Kesannya lebih lucu aja gitu. Lampunya juga beda dibanding yang versi pre-facelift. Yang ini udah LED, kalau yang sebelumnya masih bohlam. LED-nya nih di bagian lampu remnya. Kalau untuk lampu sen dan mundonya itu masih bohlam biasa. Jadi di sini ada lambangnya lah, SX4 S-Cross. Ada parking sensor 4 titik, 2 corner, 2 di belakang. Ada kamera mundurnya juga, dan ya di sini juga ada molding-moldingnya lagi lah, sebagai sebuah crossover beneran biar buat menambah kesan tangguhnya. Oke, kita lihat bagasinya ya. Oke. Dari pintu bagasinya sendiri ini covernya rapi ya, ada plastik. Ada tray-nya juga di sini, dan ada lampu serta USB power outlet 12 volt. Nah, yang pintar lagi dari Suzuki adalah ini. Nih, pintar mesin dia bisa nahan sendiri, nggak perlu dikait-kaitin, nggak perlu apa. Ini teknologi yang harusnya semua mobil punya ini. Jadi dia tuh ada penyangganya di situ. Kalau mau ditutup lagi tinggal kalian tarik sedikit, balik lagi. Ini semua mobil tuh harusnya punya teknologi ini, canggih ini. Di dalamnya ada ban serep yang ukurannya full size walaupun peleknya kaleng. Dan ada toolkitnya juga yang sedang tidak ada. Jadi hanya ada tempatnya doang. Oke,
Dan di kiri kanannya juga ada shelf yang bisa dibuka-buka. Tuh. Jadi kalau kalian butuh space tambahan, ini bisa dibuka. Kalau kalian butuh space yang bisa ditutup, ini bisa dipasang lagi dan ditutup. Ini bagus. Oke. Di sebelah sini juga ada hooknya ya, satu. Oke. Itu aja untuk bagian bagasinya, dan next tahunnya kita sekarang lanjut ke bagian interior. Oke, di bagian interiornya kalau teman-teman yang penasaran gimana bentuk kuncinya, ini bukan bentuk kunci yang kayak R3 dan kawan-kawan, ini yang lebih old school lagi, sama kayak bentuk kunci Suzuki sebelum yang kotak sekarang lah. Nah, di interior dia ada lampu 2 di sini yang bisa diatur nyalanya individual juga, ada tempat kacamata, dan spion tengahnya sudah auto dimming. Kemudian di bagian sun visornya ada vanity mirror yang sudah ada lampunya, baik di kiri maupun di sebelah kanan. Ini fitur yang sangat disenangi untuk disunat oleh HTPM di Indonesia. Kemudian kita beralih ke bagian dashboard. Nah, ini dashboardnya desainnya masih sama seperti yang sebelum facelift. Tapi ini dashboardnya materialnya bagus ya, walaupun masih plastik, tapi di sini ada yang soft touch-nya. Terus di sini ada head unitnya yang ukuran 7 inci, udah bisa Bluetooth, bisa iPod juga, dan ada web link. Sayangnya belum ada Android Auto atau Apple CarPlay. Terus kemudian di bawahnya ini ada AC yang climate control beneran, bukan climate control bohong-bohongan yang udah dipentokin nggak anget. Ini anget. Dan dia juga pengaturan sebenarnya lengkap ya. Terus di sini ada glove box yang soft opening, ukuran lumayan lega, dan ada lampunya. Di sini ada lampunya. Ini sentuhan yang mewah sekali gitu ya, bagus. Kemudian di sini ada storage lagi dan ada power outlet 12 volt. Transmisinya ada 2 pilihan, manual 5 speed atau automatic 6 speed. Kalau yang ini automatic 6 speed, dan yang automatic dia dapat pedal shift. Kemudian di setirnya ini tombol-tombolnya banyak sekali. Di sebelah kiri itu ada audio steering switch sama ada Bluetooth, teleponi di bagian bawah sini, dan di sebelah kanan ada cruise control. Nah, untuk sennya di sebelah kanan juga udah ada auto lamp. Di sebelah kiri juga sudah ada auto wiper. Auto wiper loh, mobil sekelas ini. Yang lain kan pada pelit ya, ngasih ini ngasih. Terus ada speedometernya juga di bagian tengah, yang dia aksennya warnanya biru, dan ada MID-nya di tengah yang sudah TFT tapi belum full color. Informasi yang ditampilkannya lumayan lengkap ya, ada real time konsumsi bahan bakar, ada average, ada range, dan ada average speednya. Terus untuk speedometer dan tachometernya itu ada aksen birunya di sekelilingnya, dan ini optitronnya bagus ya, ketika mati dia cukup gelap gitu. Di sebelah kanan ini ada tombol start stop buttonnya, ada tombol untuk parking sensor dan fog lamp, jadi tombol fog lampnya masih kepisah. Di bagian door trim dia auto untuk sisi pengemudi, terus di handle-nya juga udah dilapisi chrome, spionnya juga udah auto retract, dan oh iya, ini yang perbedaan dibanding pre-facelift ya, aksen-aksen di sininya itu satin plating. Kalau yang sebelumnya masih cat biasa. Terus ada cup holder di bagian bawah, ada door pocket juga. Cup holder di bagian tengah juga ada 2, dan ini kepisah satu-satu ya. Di sini ada armrest yang udah dilapis kulit, dan ya posisinya lumayan enak. Di bagian bawahnya juga ada storage yang lumayan dalam ya. Terus di sini ternyata bukan power outlet tapi cuman ditutup doang. Sayang sekali ini, padahal kalau dikasih power outlet pasti bakal lebih bagus. Kursinya juga beda ya dibanding yang pre-facelift. Kalau yang pre-facelift itu masih pakai fabric, yang ini sudah pakai kulit, dan kulitnya ada yang model vaporated-nya itu di kiri kanan. Kursinya juga bentuknya lumayan enak, lumayan support. Terus kita kemudian di bagian door trimnya juga di sini sudah empuk-empuk baik di depan maupun di belakang. Dan di sini juga ada seat belt yang sudah bisa diatur naik turun. Oke, kurang lebihnya itu. Oh iya, sorry lupa. Di bagian bawah juga ada illuminationnya, lampunya. Di bagian bawah baik di kiri maupun di kanan ya. Jadi ini sentuhan yang, sekali lagi sentuhan yang mewah untuk mobil di sekelasnya. Mana lagi coba yang dikasih? Paling kan orang masang aksesoris tambahan sendiri ya. Ini dikasih loh dari Suzuki. Warnanya putih. Keren banget, good job Suzuki.
Oke, segitu aja untuk bagian depan. Kita coba ke bagian belakang. Oke, kita sudah di bagian belakang. Nah, ini posisi mengemudi saya tadi di depan ya. Tinggi saya sekitar 174 cm. Dan ini legroomnya masih luas. Ini bisa hampir 10 jari. Di bagian bawah juga kaki bisa masuk dan lega. Headroom juga masih sisa kurang lebih 4 jari, masih oke lah ini. Headrestnya juga ada 2 dan bisa diatur keduanya. Di tengah ada armrest. Nah, sayangnya nggak bisa dibuka ya karena bentar, kita bisa buka. Nah, ada cup holder juga di armrestnya dan posisinya cukup oke. Dan ini lebar juga, jadi buat penumpang kiri kanan bisa menaruh tangannya masing-masing di sini tanpa harus rebutan. Di bagian door trim belakang juga empuk-empuknya seperti yang tadi saya sudah bilang masih lanjut ya. Dan satin platingnya juga masih lanjut. Oke, kemudian di bagian pintu ada cup holder masing-masing pintu. Di bagian belakang kursi pengemudi dan kursi penumpang ada seat pocketnya. Kemudian di bagian atas ini ada hand grip yang model retract serta ada gantungannya untuk kalian naruh baju dan semacamnya, hanger di sini. Terus kalau kita buka kacanya ya, ini kacanya tuh hampir terbuka semua, nyisa kecil doang di sini, dan tapi is not a big deal ya kalian. Kalau kayak gini enak, tidak terganjel kaca dan tangan kalian membekas. Jadi, dan ini bukannya lebar, walaupun ada sedikit kaca yang mati di sininya, tapi ini masih sangat-sangat proper. Oh iya, dan satu lagi ya fitur yang saya suka ketika kalian mau ngelipat jok belakang. Jadi ketika kalian mau lipat jok belakang, nah ada yang nonjol di sini warna merah untuk memberitahu kalian bahwa joknya sedang tidak dalam posisi lock. Jadi attention to detail yang sangat bagus ya. Jadi ketika kalian sudah lock lagi, nah dia balik lagi ke dalam, mendep. Sekarang mungkin kita bahas hal-hal yang lain ya, yang belum tadi sempat kebahas. Kita coba bahas audionya. Audionya itu dia ada 4 speaker dan 2 tweeter kalau di speaker resminya. Cuman di tengah-tengah situ tuh ada yang kayaknya speaker juga, entah itu beneran berfungsi apa enggak, tapi kalau sependengaran kami sih itu ada suara yang keluar dari situ ya. Dan audionya untuk kelas 300 juta kami cukup speechless, ini bagus banget audionya. Kalau kalian mungkin pernah dengar ya apa ya, let's say mobil-mobil yang special edition kayak merek sebelah yang Rockford pos-pos gitu, dibanding sama ini dia nggak nyentuhin merek apa-apa ya di sini ya, tapi suaranya ini pokoknya kalau kalian suka pilih mobil dan mempertimbangkan audio dengan sangat ya, di kelas ini kalian harus coba audionya mobil ini, bagus banget menurut kami. Oke, untuk sedikit kesimpulan dari first impression kita kali ini. Untuk kalian yang mencari mobil 300 jutaan, ya kelas-kelas inilah, kelas-kelas S-Cross dan kawan-kawannya, kalian coba pertimbangin deh. Kalian coba datang ke sini, terutama ke Suzuki Kalimalang. Kalian bisa kontak Suzuki Kalimalang di deskripsi atau komen di bawah, dan atau kalian mau langsung main-main ke sini silahkan. Kalian datang ke sini, kalian lihat mobilnya, kalian cobain test drive. Ini salah satu mobil yang harus kalian consider banget sih di kelas ini. Oke, sekian video first impression review dari kami. Tapi berhubung kita lagi di dealer juga nih, kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak cari sales dan kita coba-coba ngobrol mengenai ya promo-promo mobil ini dan apa aja sih benefit-benefit yang bisa kita dapetin kalau beli SX4 ini di Suzuki Kalimalang. Yuk coba kita cari salah satu salesnya. Oke, kayak di sana ada salah satu sales. Mari kita datang ke sana. Halo, selamat sore Mas. Sorry. Dengan Mas siapa nih? Dengan Agung. Mas Agung. Oke, Mas Agung. Tadi kan saya habis bahas ini nih, SX4 X-Cross. Nah, Mas Agung, kan kalau kita beli mobil salah satu konsiderasinya adalah after sales ya. Nah, kalau saya atau teman-teman deh mau beli mobil ini, apa aja sih yang bisa ditawarin dari SX4 X-Cross ini? Iya, jadi penggemar Suzuki, apabila untuk pembelian Suzuki X-Cross, ya kan,
kita ada namanya one stop service. Apa aja tuh Mas? Kita ada namanya free jasa service. Sampai 50.000 kilo tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu loh teman-teman tuh. Sampai 20.000 kilo udah dikata masih free jasanya ya. Terus yang kedua, mekanik kita handal. Ya, jadi nggak usah khawatir, dijamin profesional. Mobil nggak bakal diapa-apain Mas. Pas lagi servis, mobil itu kita servis benar-benar, setelah servis kita mobil bersih lagi, kita cuci. Dicuci juga Mas? Nggak pakai biaya tambahan? Nggak ada biaya tambahan, jadi gratis ya. Kita ada juga namanya home service, artinya kalau apabila customer ada terkendala ya kan, di dekat dealer Kalimalang ya, kita bisa datang langsung ke rumah, tinggal telepon hotline kami, kita datangi mekanik yang handal. Jadi nggak perlu tercapai, misalkan ada kendala mobilnya mogok, kita tinggal telepon aja kantor, kita datengin, kita bantu sampai selesai. Gitu. Begitu. Terus ada apa lagi nih Mas? Lagi nih, kita ada namanya waranti mesin ya, selama 100.000 kilo atau 3 tahun. Ya, jika ada kendala mesin bermasalah atau oli rembes, ada masalah, bawa aja ke showroom kita akan tangani free ya kan, selama tanpa biaya apapun. Selama memakai spare part asli ya. Artinya tidak memakai yang spare part yang bukan dari Suzuki, harus asli. Kita akan berarti, dan servisnya harus rutin ke dealer resmi ya, bukan dealer yang biasa ya. Ya, kita akan ada track record-nya. Terus kita ada waranti juga untuk shock breaker, ada aki itu selama 1 tahun atau 20.000 kilo. Ya, selanjutnya kita ada namanya kualitas terjamin, artinya kita tuh di sini tersedia spare part yang asli ya kan, waranti asli. Jadi artinya konsumen nggak usah takut datang ke showroom kita apabila ada kendala, apabila pengen beli spare part Suzuki, kita kasih yang asli. Nggak ada spare part KW-KW di sini, masih asli, jamin asli, kualitasnya bagus. Pokoknya jamin dah. Terus selanjutnya kita ada, apabila konsumen pengen kredit ya kan, kita menyediakan leasing partner. Kita ada promo diskon angsuran, ada promo free angsuran, diskon akhir tahun ya kan, usah khawatir. Proses cepat, data kita bantu. Jadi kalau ada kendala misalkan untuk DP-nya pengen ringan, kita ada kok, kita siap untuk membantu cari jadi solusi. nggak pakai mahal, nggak pakai ribet deh Mas ya. Ribet, kita jamin ya. Nah selanjutnya kita ada namanya, kita juga terima klaim Mas. Jadi apabila ada nasabah Suzuki yang apabila dia ikut asuransi rekanan kita nih, misalkan ada nabrak atau apa, kita bantu klaim dari sini juga bisa. Ntar kita akan langsung cari bengkel yang body repair yang asli ya, dari Suzuki punya. Jadi bukan yang KW-KW, catnya pun asli, spare part pun asli, semuanya asli. Nggak ada diakal-akalin gitu Mas ya. Kita nggak ada namanya tembak-tembakan, nggak ada. Pokoknya kita akan kasih ke nasabah apa yang dia pakai itu udah kita asli, sesuai dengan spare partnya. Terus terakhir kita harga jual lebih tinggi. Jadi para penggemar Suzuki apabila untuk beli yang nggak usah khawatir ya kan, selama 2 tahun 3 tahun jual ke kami lagi, kita ada namanya untuk membeli lagi, artinya ada showroom rekanan yang buat terima mobil ini, kita mobil baru lagi kita terima. Misalkan ada takutnya nih harga turun, enggak, dari skors ini terus terang harga masih stabil ya kan. Jadi jangan khawatir karena ini produk CBU ya, jadi ibaratnya dijamin. Oke deh kalau gitu. Oke, makasih banyak nih infonya Mas Agus. Oke, teman-teman, kalau kalian mau beli Suzuki udah paling benar ke sini, one stop service, semuanya dari awal kalian beli sampai kalian after sales lengkap di sini. Jangan lupa datang ke Suzuki Kalimalang, alamat sama nomor teleponnya ada di bawah ini. Oke, terima kasih, sekian di video kali ini. Sampai jumpa di video berikut ya. Dadah.